Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Smitsya Firawiya dari Prodi S1 Akuntansi C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai analisis statistik deduktif dengan menggunakan 4 variabel yang berbeda, yaitu audit report lag, total aset, laba bersih, dan juga total utang. Nah, variabel ini diambil dari dua perusahaan, yaitu dengan menggunakan Impact Pratama Industri dan juga PT Champion Pacific Indonesia. Nah, dalam analisis ini, saya menggunakan dua metode untuk mencari nilai statistik reduktif. Yang pertama, saya menggunakan rumus-rumus Excel, dan yang kedua, saya menggunakan metode fitur data analisis pada Excel. Nah, pada analisis ini, saya mencari beberapa nilai analisis reduktif deskriptif, yaitu minimum, maksimum, min, median, modus, standar deviasi, varian, kuartil 1, dan kuartil 2. Data yang saya gunakan ini diambil dari web resmi Bursa Efek Indonesia, PT Impact Pratama Industri, dan juga PT Champion Pacific Indonesia. Oke, pertama-tama kita mencari nilai audit report lag, yaitu sama dengan minimum dalam kurung, kita tarik range-nya, menghasilkan nilai 73. Selanjutnya untuk mencari nilai max dalam kurung, sehingga menghasilkan nilai 97. Untuk menilai min ini adalah rata-rata. Jadi kita tidak bisa menulis seperti minimum maksimum tadi, kita tulis min. Ini nggak bisa ya. Kita harus menulisnya dengan rumus Excel, yaitu average dalam kurung, tarik range audit report lag, dan kedua median, dengan median dalam kurung. Selanjutnya untuk mencari modus dengan menggunakan rumus mode SNDL dalam kurung, audit report lag-nya kita tarik range-nya, menghasilkan nilai modus sebesar 88. Selanjutnya untuk mencari nilai standar deviasi sama dengan STDEV, karena di sini menggunakan data PT itu berarti sampel, jadi STDEV sampel dalam kurung, kita tarik range-nya dari H6 sampai H15, menghasilkan nilai 6,83. Nah, selanjutnya mencari VAR. VAR ini sama kayak standar deviasi dengan menggunakan sampel. Kita tarik lagi range-nya, hasilkan nilai 46,71. Nah, untuk mencari kuartil 1 dan kuartil 2 menggunakan rumus quartile INC dalam kurung, ini kita tarik dulu range-nya, kita titik koma, karena yang dicari kuartil 1, jadi kita tulis 1 di belakangnya, sehingga menghasilkan nilai 81,5. Untuk kuartil 2 juga sama, INC dalam kurung kita tarik H6 sampai H15, kita titik 2, kita kasih nilai 2, menghasilkan nilai 88. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk total aset, laba bersih, dan juga total utang. Tapi untuk mereka bertiga tidak bisa mencari nilai modus kuartil 1 dan juga kuartil 2. Jadi kita coba lagi rumusnya kayak tadi, sama dengan min, kita tarik, menghasilkan nilai segitu. Selanjutnya max juga kita coba, sama dengan max dalam kurung total aset. Untuk mencari nilai min sama menggunakan average dalam kurung, untuk mencari nilai median sama dengan median dalam kurung, cari total aset. Nah, untuk mencari nilai standar deviasi sama dengan STDEV S dalam kurung total aset. Kita cari dari I0 sampai I15. Jadi varian juga sama, var S dalam kurung, kita tarik. Nah, ini dia hasil untuk total aset. Selanjutnya kita cari nilai laba bersih. Laba bersih juga sama ya, min laba bersih
max, dalam kurung range, laba bersih. Selanjutnya mean atau rata-rata, average, dalam kurung laba bersih. Selanjutnya untuk mencari nilai median sama dengan median dalam kurung laba bersihnya kita tarik dari J6 sampai J15. Selanjutnya untuk mencari standar deviasi juga sama dengan STDIV S dalam kurung laba bersih kita tarik. Varian juga sama, var S dalam kurung laba bersih sehingga menghasilkan nilai segini. Selanjutnya untuk ini kepanjangan, ntar kita benerin dulu. Ini sampai I15. Total utang juga sama dengan min dalam kurung. Total hutang kita tarik sama dengan untuk maksimal, max dalam kurung. Total utang, range-nya kita tarik dari K6 sampai K15. Untuk min atau rata-rata, average, sama dengan, average dalam kurung. Range-nya kita tarik. Oke, untuk mencari nilai median, sama dengan median dalam kurung. Total utangnya kita tarik. Dan untuk mencari standar deviasi juga varian, sama kayak tadi. S dalam kurung. Total hutang kita tarik range-nya. Ada yang salah di sini. Sama dengan STDIV S hasilkan nilai segini, dan juga var S menghasilkan nilai segini. Nah, bisa kita lihat dengan menggunakan rumus manual Excel ini lumayan makan waktu. Dan kali ini kita menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan data analisis. Yang pertama, di fitur Excel ini kita klik data. Selanjutnya, kita melakukan data analisis menggunakan rumus di sebelah kanan atas ini. Pertama, kita pencet dulu data analisisnya. Di sini ada deskriptif, statistik, itu kita pencet OK. Selanjutnya ada input range. Di sini kita cari range-nya yang mau kita gunakan. Contohnya dari audit report lag. Kita tarik range-nya. Dan di sini group by-nya kita gunakan columns dan menggunakan output range. Nah, ini kita tulis mau di mana kita taruh data statistik deskriptif ini. Terus kita tulis juga summary statistik. Kita checklist, kita pencet OK. Nah, di sini bisa menggunakan cara yang cepat, cuman 5 detik, I think. Nah, di sini juga datanya lengkap, ya kan? Ada mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range minimum, maksimum, sum, dan juga cons. Nah, mungkin segitu aja video penjelasan saya mengenai nilai analisis prediktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.